Selamat malam. Ketemu lagi bareng Aneh di malam hari ini. So, kali ini gue bakalan nemenin lo semua. Dan semoga lo suka. So, apa kabar? Gimana tadi kerjaan lo semuanya? Tugas-tugas udah diselesain? Kalau belum, diselesain dulu lah. Jangan ditunda-tunda. Karena setiap masalah yang ditunda pasti bakalan balik lagi. Gak bakalan bisa untuk hilang sepenuhnya. Paling juga delay sebentar doang. Sesuai dengan judulnya ya, kali ini Anda bakalan nemenin kamu untuk mengantarkan tidur kamu malam ini. Sejujurnya gue pun juga pernah ngerasa, bahkan saat ini ya, ketika malam ada aja pikiran yang lewat. Kadang ngerasa sendiri, gak tahu mau ngomong sama siapa, gak tahu juga mau cerita sama siapa. Kayaknya masalah yang ada hari ini cukup berat ya kalau disampaikan. Mungkin orang yang dengar pun juga bertanya-tanya dan malah nanya balik mungkin. Lo cuma masalah segitu doang, gue lebih gede masalahnya. Kadang kalau denger jawabannya kayak gitu, bukannya makin semangat ya, malah jadi makin down. Sebenarnya lo pernah ngerasain gak sih, pingin banget buat cerita sama orang, tapi gak ada. Cuma diri lo sendiri yang paham dan tahu gimana caranya nyikapin segala hal yang terjadi dalam hidup kamu. Tapi tenang aja, di sini kamu bisa sharing semua hal yang terjadi dalam hidup kamu. Walaupun kalau Ana sih cuma bisa dengerin doang. Pokoknya apapun itu, semua yang terjadi di hari ini, kamu harus bersyukur ya. Karena itu semua adalah hadiah buat kamu. Walaupun itu buruk, itu adalah hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Udahlah ya, gak usah mikirin masalah. Mending kita istirahat sekarang. Dan supaya makin nyenyak tidurnya, Ana mau ceritain satu buah cerpen buat kamu. Cerpen kali ini karangan Indah Wahyu Ilahi, judulnya Alunan Pembawa Rindu. Jadi keinget ya sama seseorang. Oke, aku mulai. Kota musik itu kembali aku putar. Setelah beberapa kali mengeluarkan suara yang sangat syahdu di telingaku. Dua orang di dalam kotak musik itu berputar-putar mengikuti irama musik. Aku sesekali termenung ketika kotak musik itu kuputar. Terkadang juga air mata ikut menetes ketika kotak musik itu dimainkan. Kali ini aku tidak hanya termenung saat dua orang di dalam kotak musik itu berputar mengikuti irama musik. Kali ini ada sesuatu yang membasahi kedua pipiku. Sangat deras. Bendungan di mataku kembali jebol. Sehingga air mata itu tidak lagi bisa dibendung walau aku sudah sekuat tenaga membendungnya. Kotak musik berwarna pink dengan dua orang yang sedang berputar di dalamnya saat ini sangat suka membuatku meneteskan air mata. Ia berkali-kali membuatku meneteskan air mata. Kalian kira kotak musik itu jahat kepadaku? Tidak, dia tidak jahat kepadaku. Dia sama sekali tidak menyakitiku. Ia hanya berputar saja mengikuti iringan musik. Kini dua orang di dalam kotak musik itu sudah berhenti berputar, begitu pula dengan musik pengiringnya. Meski kotak musik itu telah berhenti berputar, tetapi air mataku
masih saja belum berhenti. Malah ia makin deras membasahi pipiku. Mengapa saat kedua orang di dalam kotak musik itu menari, malah kenangan juga ikut menari-nari di kepalaku. Kenangan itu kadang membuatku sesekali tersenyum mengingat momen-momen menyenangkan bersamanya. Dan terkadang momen itu membuatku sangat sedih ketika mengingatnya kembali. Tiba-tiba saja terdengar suara ketukan di pintu kamarku. Dan beberapa saat kemudian, seorang wanita muda masuk ke kamarku. Ia langsung memelukku yang saat itu sedang menangis. Ketika aku berada di pelukannya, air mata ini kembali turun dengan deras. Ia pun juga ikut mengeluarkan air mata ketika memelukku. Wanita itu adalah kakak perempuanku satu-satunya. Ia wanita yang mandiri, cantik, baik hati, dan selalu menjadi pelabuhan persinggahan dan pemberhentian bagiku saat terpuruk. Namanya Jasmine. Kata orang-orang di sekitarku, ia sangat mirip dengan ibu. Tatapannya, senyumannya, cara ia berbicara, cara ia berjalan, dan lain sebagainya. Kata orang, ia adalah salinan ibu. Tak ada yang berbeda antara ia dan ibu. Setiap kali aku menatapnya atau memeluknya, aku merasakan kembali kehangatan itu. Kehangatan yang sekarang atau sampai nanti tidak akan aku rasakan lagi. Saat ini kenangan 1 tahun yang lalu kembali merasukiku. Kata orang-orang, mengikhlaskan kepergian seseorang di hidup kita adalah hal yang mudah. Tapi bagiku, itu sangat sulit. Kata ikhlas dalam kamusku itu hanya bohong. Mulutku bisa saja mengatakan aku ikhlas, tapi jiwa, hati, dan ragaku tak bisa mengikhlaskan. Ikhlas itu hanya untayan kata yang hanya bisa aku ucapkan, tapi tak bisa aku laksanakan. Mengapa sulit sekali menerima dan menerapkan kata ikhlas itu? Sebab orang itu tidak pernah merasakan berada di posisiku. Ia hanya mengatakan, kamu harus ikhlas. Kamu akan baik-baik saja tanpanya. Banyak yang peduli terhadapmu. Semua orang menyayangimu. Bagiku kata-kata yang mereka ucapkan kepada aku 1 tahun silam itu hanya dusta yang sangat menyakitkan bila diingat. Usiaku yang saat itu masih menginjak 18 tahun, usia di mana aku masih membutuhkan sosok ibu sebagai pendengar, teman bercerita, tempat berkeluh kesah, dan tempat ternyaman untukku pulang saat dunia ini menyakitiku. Ia sosok yang sangat aku butuhkan saat itu. Tepat saat hari ulang tahunku, 21 Maret tahun lalu. Hari itu sangat berbeda. Tidak ada yang spesial di hari itu. Tidak ada perayaan di hari itu. Tidak ada tiup lilin. Tidak ada kue coklat buatan ibu. Serta tidak ada kumpul keluarga besar. Untuk menghiburku di hari yang spesial tersebut, semua keluarga memberikanku kado sebagai ucapan selamat ulang tahun. Tujuannya agar aku tidak bersedih murung dan merasa semua orang tidak menyayangiku lagi. Mereka tak ingin aku meneteskan air mata di hari yang spesial di hidupku ini. Meskipun mereka tahu aku tak akan bisa, tak akan mungkin bisa tersenyum seperti dulu lagi. Senyum yang aku berikan di hari itu hanyalah topeng manipulatif penuh dengan kebohongan. Begitu pula dengan ibu. Ibu telah menyiapkan kado terbaik untukku sebelum ulang tahunku. Saat aku sedang tertidur di sebelah ranjang ibu, seseorang mengelus kepalaku, berusaha membangunkanku yang sedari tadi. Sebuah kado yang dibungkus dengan kertas berwarna merah muda diberikan padaku saat itu. Biasanya ibu terlihat lesu, murung, dan selalu bersedih ketika terbaring di ranjang rumah sakit.
Saat ini, ibu berbeda dari biasanya. Biasanya ibu murung dan sangat lesu. Tapi saat aku membuka mataku kali ini, aku melihat senyum rekah di bibirnya yang kali ini tidak terlihat pucat pasi, tetapi kini bibir ibu merah merona seperti bunga mawar. Ia sangat cantik dengan mengenakan baju berwarna merah marun, serta bagian kepala yang ditutup dengan kerudung kesukaan ibu. Aku tahu, saat itu ibu sedang menyembunyikan rasa sakit di tubuhnya. Ia berusaha menutupi rasa sakitnya dengan senyuman yang merekah di bibirnya. Ia mulai berbicara kepadaku saat mataku sudah sempurna terbuka. Meski ia berbicara dengan terbata-bata, dengan sangat sulit sekali mengeluarkan kata-kata tersebut, tetapi tetap antusias dan ia tetap tersenyum. Ia mulai berbicara, Visa, anak cantik ibu. Suaranya terhenti. Ia mengambil nafas panjang lagi untuk melanjutkan ucapannya. Selamat ulang tahun ya sayang. Ibu, maaf. Ibu hanya bisa memberi ini dan maafkan ibu tidak bisa membuatkan kue coklat di hari istimewamu ini, ucap ibu lagi dengan terbata-bata. Ia kembali mengambil nafas yang panjang agar bisa melanjutkan ucapannya. Ini kado dari ibu. Ibu sudah menyiapkan kado ini jauh-jauh hari. Ibu harap kamu suka ya, ucap ibu yang mulai bisa berbicara dengan lancar. Seketika, air mataku mengalir dengan deras membasahi pipiku. Aku langsung memeluk ibu dan menangis di pelukannya. Ibu mengusap air mataku yang membasahi kedua pipiku. Ia pun kembali berbicara, tapi kali ini lebih serius dari biasanya. Ia menyuruhku menatapnya. Aku pun menatapnya kali ini. Tatapannya sangat-sangat serius. Ia mengusap kembali air mata di pipiku, dan kali ini mengelus kepalaku dengan lembut. Ia kemudian mulai mengambil nafas agar ia bisa berbicara dengan lancar kembali. Nak, mungkin ini kado terakhir dari ibu di hari ulang tahunmu. Tapi hadiah ini bisa menemanimu saat kamu sedih, bahagia, atau mungkin nanti kamu merindukan ibu. Air mataku kembali menetes. Aku meraih hadiah itu dan membukanya saat itu juga. Aku membuka pembungkus yang menutupi hadiah itu. Terlihat di dalamnya kotak musik berwarna pink. Di dalamnya terdapat 2 orang wanita yang berpelukan. Yang satu terlihat lebih tua dan yang satu lagi mungkin seorang remaja. Ya, di dalam kotak musik itu terdapat seorang anak dan ibunya yang sedang berpelukan. Saat kotak musik itu aku putar, keduanya berputar indah diiringi lagu yang tak asing lagi di kepalaku. Lagu ini lagu kesukaan ibu, lagu selalu ibu putar kapanpun dan dimanapun. Aku termenung melihat hadiah pemberian ibu. Aku kembali menangis, tapi kali ini tak mengeluarkan suara sama sekali. Nak, nanti jika kamu rindu ibu, kamu bisa memutar kotak musik ini. Karena mungkin jika nanti ibu tak di dekatmu, maka kotak musik inilah yang akan menemani hari-harimu. Benar saja, malam itu di hari ulang tahunku,
ibu pergi untuk selamanya, meninggalkanku yang saat itu masih sangat membutuhkan sosok ibu di kehidupanku. Kata-kata yang ia ucapkan di hari itu selalu terngiang-ngiang di kepalaku, meninggalkan luka yang sangat dalam, menorehkan kenangan yang sangat pahit di hidupku. Hari ulang tahun yang seharusnya menjadi hari membahagiakan di hidupku berubah menjadi hari yang sangat menyakitkan. Bagaimana tidak, hari itu hari di mana umurku bertambah, tapi orang yang aku sayangi pergi untuk selamanya. Kotak musik itu kini menjadi saksi bisu mengingat kenangan yang pernah kulalui bersama ibu. Alunan-alunan musik yang mengiringinya menjadi alunan pembawa rindu kepada ibu. Kotak musik itu kini menjadi teman berceritaku saat aku terpuruk, hancur, kecewa, dan saat aku berbahagia. Ia adalah kado terindah yang pernah ibu berikan kepadaku. Aku akan selalu menjaganya sampai akhir hayatku. Dan itu dia cerita pengantar tidur buat kamu. Kadang sosok orang yang sangat istimewa itu pergi begitu saja. Ketika mendengar cerita ini, Anda pun jadi teringat sama satu kalimat. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Semesti kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, maka kita bisa menggunakan waktu itu untuk menikmati kehangatan yang ada, kehadiran orang-orang yang ada, sebelum suatu hari nanti kita tidak diberikan kesempatan lagi untuk bertemu orang-orang yang kita sayangi. Semasi lo punya waktu, kamu bisa gunakan waktu itu sebaik mungkin. Kamu bisa telepon keluarga kamu, ibu, ayah, adik, saudara, yang mungkin selama ini kamu lupakan karena sibuknya pekerjaan kamu, kegiatan kamu, yang membuat kamu jadi lupa sama semuanya. Sama orang yang selalu mensupport kamu, yang selalu menyemangati kamu, dan selalu ada buat kamu. Jangan pernah sia-siain waktu yang ada. Selamat malam, selamat beristirahat, and good night.